Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Natasha Sofi dengan NPM 20530220001. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban saya, yakni UTS matkul dari Psikologi Pendidikan. Soal yang pertama, apa pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada tahap remaja? Menurut pendapat saya, pentingnya kita mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yakni kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Misalnya, akan diketahui pada umur berapa peserta didik mulai berbicara dan mulai mampu berpikiran abstrak, atau akan diketahui pula pada umur berapa peserta didik tertentu akan memperoleh keterampilan perilaku dan emosi khusus. Yang kedua, pengetahuan tentang perkembangan peserta didik akan membantu kita untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik. Yang ketiga, pemahaman tentang perkembangan peserta didik akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Yang keempat, dengan mempelajari perkembangan peserta didik akan membantu memahami diri sendiri. Oke, next selanjutnya yakni soal kedua. Jelaskan bagaimana proses belajar peserta didik dari yang belum tahu menjadi tahu, serta dari yang tidak tertarik menjadi tertarik pada suatu pelajaran. Menurut pendapat saya, jika kita menjadi seorang guru harus mempunyai metode untuk menghasilkan peserta didik yang pandai atau tahu, yakni dengan cara menyiapkan peralatan pembelajaran. Sebelum mengajar, hendaknya sudah mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Contohnya seperti cara mengajarnya, yang tadi dari materi. Jadi, cara mengajar kita harus luas, jangan terpaku dengan isi dari buku. Bahan ajar, media atau alat pembelajaran pun sebaiknya disiapkan. Metode yang kedua belajar, yakni metode belajar yang variatif, bervariasi. Jadi hari ini berbeda dengan hari yang besok. Dan menjelaskan materi kepada peserta didik harus yang singkat dan detail, sehingga mudah dimengerti. Karena jika kita menjadi seorang guru hanya memaparkan saja atau seperti ceramah, akan membuat peserta didik menjadi bosan dan malas belajar, sehingga menimbulkan rasa mengantuk. Jika kita ingin menarik perhatian seorang peserta didik supaya peserta didik tertarik dengan pelajaran tersebut, yakni dengan menyampaikan materi yang tidak baku, spontan atau langsung, dan mengajarnya diselingi dengan permainan. Tapi permainan tersebut berisi tentang pelajaran pada hari itu juga. Dan membuat kuis yang seru, yang asik, yang isinya tentang materi hari ini dan kemarin. Intinya dari semua proses belajar peserta didik yaitu bagaimana kita membuat peserta didik itu nyaman, paham dengan pelajaran tersebut. Oke, selanjutnya yakni jawab soal ketiga. Ada berapa faktor yang mempengaruhi proses belajar? Dari beberapa faktor tersebut, manakah yang paling mempengaruhi? Dan jelaskan mengapa demikian. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar diantaranya yakni faktor belajar, faktor kecerdasan, faktor kegiatan, faktor emosional dan sosial, faktor lingkungan, faktor guru yang terakhir. Dari beberapa faktor tersebut, yang sangat mempengaruhinya yaitu faktor guru. Karena menurut pendapat saya, faktor guru itu menjadi sumber semuanya. Di antaranya, jika guru menjelaskan materinya terlalu panjang atau memaparkan saja atau seperti ceramah, itu akan membuat peserta didik bosan, suntuk, dan ngantuk. Dan sehingga tumbuh emosional, rasa bosan, rasa letih. Yang kedua, dikarenakan faktor lingkungan.
Ya, ini adanya faktor terpengaruh kepada temannya. Langsung ke soal nomor 4. Jelaskan secara singkat karakteristik perkembangan emosi remaja dan bagaimana kondisi emosi remaja yang terjadi apabila tidak dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua. Jawabannya, dilihat dari kata perkembangan tersebut menunjuk pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi ke dalam satu kesatuan fungsional. Bila pertumbuhan itu berlangsung, intinya bahwa perkembangan hanya dapat dilihat gejala-gejalanya. Perkembangan dipersyarati adanya pertumbuhan. Masa remaja atau masa adolensia merupakan masa peralihan atau masa transisi antara masa anak ke masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang pesat mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi. Salah satu perkembangan yang dialami oleh remaja adalah perkembangan emosi. Emosi sering didefinisikan dalam istilah perasaan, misalnya pengalaman-pengalaman afektif, kenikmatan atau ketidaknikmatan, marah, takut, bahagia, sedih, dan jijik. Emosi juga sering berhubungan dengan ekspresi tingkah laku dan respon-respon fisiologis. Selanjutnya, jika kondisi emosi remaja yang terjadi apabila tidak dibekali pemahaman dari guru atau orang tua adalah remaja akan mengalami emosional yang tinggi yang biasanya dilakukan dengan tingkah laku atau biasa ditimbulkan dari sifat-sifat tertentu, yaitu sifat marah, sifat sedih, sifat bahagia. Soal selanjutnya yakni bagaimana memaksimalkan aktivitas belajar pada peserta didik agar mereka mampu menyeimbangkan antara berpikir dan mengingat. Cara memaksimalkan peserta didik agar mampu mengingat dan berpikir adalah dengan cara menggunakan otak kanan dan otak kiri. Kalau menurut pendapat saya sendiri yang sudah pernah saya rasakan adalah jika kita berpikir itu sebaiknya menggunakan otak kanan. Karena otak kanan itu cepat dan tangkap untuk berpikir. Dan jika kita mengingat itu menggunakan otak kiri, karena walaupun otak kiri kita lama mencerna, tapi lama juga untuk lupanya. Bila seorang memiliki kemampuan berpikir tinggi, maka kemampuan inteligensinya pun tinggi. Karena berpikir merupakan instrumen kecerdasan, bahkan seluruh aspek kehidupan manusia ditentukan oleh kemampuan berpikir. Selanjutnya yakni soal yang terakhir, nomor 6. Seberapa penting motivasi dalam kegiatan belajar? Bagaimana cara melihat motivasi peserta didik yang kurang? Dan bagaimana cara memberikan motivasi kepada peserta didik? Dalam kegiatan belajar, kita perlu mendapatkan motivasi. Karena motivasi membuat kita semangat dalam belajar, membantu kita untuk tambah rajin. Kalau kita ingin melihat peserta didik yang kurang dalam mendapatkan motivasinya, yaitu melihat kesehariannya ketika di sekolah. Apakah peserta didik itu rajin atau bermalas-malasan? Nah, sedangkan cara kita untuk memberikan motivasi tersebut yakni dengan dinasehati yang disertai dengan motivasi. Yang kedua, di selingan waktu kita belajar. Sekian jawaban dari saya tentang UTS dari paparan jawaban saya mata kuliah Psikologi Pendidikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.